Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semuanya di rumah, dimanapun kalian berada? Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam daring pertemuan kedua ya. Masih dengan pola bilangan. Kalau pekan kemarin kalian sudah ustazah minta untuk membuat mind mapping tentang pola bilangan. Oke, sudah semuanya ya, sudah dikumpulkan kepada ustazah. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Untuk hari ini, ustazah akan menyampaikan tentang pola bilangan tersebut. Oke, kalian sudah menyimpan PPT yang ustazah kirimkan. Silahkan nanti kalian buka ya. Ini kita akan masuk ke bab pertama pola bilangan. Oke, di pola bilangan ini ada beberapa subbab yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah pola barisan konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Kita simak barisan yang pertama, pola konfigurasi objek. Nah, apa sih yang namanya pola barisan bilangan? Oke, ustazah punya contoh soal nih. Coba kalian lihat batang-batang korek api berikut. Di gambar yang pertama ini ada berapa batang korek api? Betul, 3. Gambar yang kedua ada berapa batang korek api? 5, betul. 3, 5, kemudian yang ada di sini dia bertambah 2. Dia bertambah 2 menjadi 7 dan 9, kemudian seterusnya. Nah, pola berikutnya ini akan selalu bertambah dengan 2 batang pada pola sebelumnya. Sehingga 3, 5, 7, 9 merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Nah, kalau begitu apa itu yang dimaksud dengan barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Kalau tambah 2 akan selalu tambah 2 seperti itu. Oke. Selanjutnya, dalam pola barisan bilangan ada beberapa pola khusus yang baiknya kalian ketahui. Ada beberapa macam. Contohnya ini ada 4 sampai lebih pola bilangan khusus. Yang pertama, barisan bilangan asli. Pola barisan bilangan asli sebagai berikut. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, betul. Angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Angka-angka itu selalu bertambah dengan satu angka setelahnya. Gitu ya. Oke, ini barisan bilangan asli. Ingat-ingat. Kemudian ada barisan bilangan ganjil. Oke, angka ganjil dimulai dari angka berapa? 1. Setelah 1, 3. Kemudian 5, 7, 9, dan 11. Oke, ini adalah pola barisan ganjil. Kalau ada pola barisan ganjil, maka ada pola barisan, betul sekali, ada pola barisan genap. Pola barisan genap dari angka 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena yang namanya bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 2. Nah, seperti ini adalah barisan bilangan genap. Ada lagi, barisan bilangan segitiga. Kok namanya bilangan barisan segitiga ya? Iya, karena angkanya itu ketika kita gambar dalam sebuah noktah kecil seperti ini akan membentuk bentuk segitiga. Oke, misal gambar yang pertama itu ada 1, kemudian pola yang kedua itu bertambah 2, bertambah 1 lebihnya dari gambar sebelumnya. Jadi ada gambar sebelumnya dan ditambah dengan 1 lebihnya. Kemudian gambar yang ketiga adalah, karena yang noktah pertama adalah 1, noktah kedua 2, noktah ketiga pasti 3. Kemudian noktah yang pada pola yang keempat akan ketambahan dengan 4 noktah seperti ini. Jadi jumlahnya 10. Kemudian pola yang kelima jadi 15 dan seterusnya seperti itu. Itu adalah barisan bilangan segitiga. Lagi, ada barisan bilangan persegi panjang. Kalau persegi panjang tentu saja nanti noktahnya berbentuk persegi panjang. Nah, contohnya yang pertama ini. Kalau persegi panjang tentunya 1 noktah nggak bisa ya. Bisanya harus 2 noktah. Berarti yang pertama adalah 2. Yang selanjutnya adalah 6. Yang selanjutnya adalah 12. Yang selanjutnya adalah 20. Pertambahan ini pertambahan letter L seperti ini. Nah, dari 2 kemudian ketambahan noktah di atas dan samping menjadi 6. 6 ini ketambahan noktah yang di atas dan di samping menjadi 12 dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi barisan bilangannya adalah 2,
6, 12, 20, dan seterusnya. Kalau ini kita selisihkan berapa nih? 2 ke 6 selisihnya 4. 6 ke 12 selisihnya 6. 12 ke 20 selisihnya 8. Berarti selisihnya 2, 4, 4, 6, kemudian 8, kemudian setelah itu pastinya 10. Setelah itu lagi 12 dan seterusnya, begitu ya. Baik. Kemudian yang keenam ini, pola barisan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, ini yang paling mudah nih di antara semuanya nih. Karena angka-angkanya langsung kelihatan angka kuadrat gitu. 1 itu adalah 1 kuadrat, 4 itu adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 16 itu adalah 4 kuadrat, dan 5 adalah 25 kuadrat. Ini akan menjadi pola seterusnya menjadi kuadrat atau n pangkat 2. Bentuknya kotak nggih, bentuknya kotak persegi seperti ini semuanya. Oke. Selanjutnya ada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, pada segitiga Pascal ini ada beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Setiap baris itu berarti yang ini ya. Nah, ini adalah baris. Setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. 1, 1, 1, 1, 1, semuanya 1. Akhirnya juga 1 semuanya. Kemudian setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya penambahan 2 bilangan di atasnya. Kecuali bilangan pada barisan pertama dan kedua gitu ya. Barisan pertama ini kan tetap 1 nih. Angka awal dan akhirnya 1, padahal dia cuma sendirian. Kemudian barisan yang kedua 1 dan juga 1. Dia belum ada penambahan 2 angka di atasnya. Kemudian baris yang ketiga mulai ada penambahan. Awalnya adalah 1, bilangan selanjutnya adalah 2. 2 didapat dari 1 tambah 1. Kemudian 1. Bilangan awal lagi 1. Kemudian bilangan selanjutnya penambahan dari 2 bilangan di atasnya 1 dan 2 jadi 3. Ini 2 dan 1 menjadi 3. Begitu seterusnya. 1, 4, 6, 6, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk satu barisan. Yang dimaksud diagonal berarti yang miring ini ya. Yang miring. Diagonal yang pertama ini dia menjadi barisan konstan, yaitu 1, 1, 1 terus. Barisan yang kedua, diagonal yang kedua 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi bilangan asli. Baris diagonal yang ketiga 1, 3, 6, 10. Ini tadi apa? Betul, barisan bilangan segitiga dan seterusnya begitu ya. Oke, yang namanya segitiga Pascal ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Louis Pascal. Baik, contoh soalnya yuk. Coba perhatikan pola noktah berikut. Pola noktah yang pertama adalah 1, kemudian pola noktah yang kedua adalah 4, pola noktah yang ketiga adalah 7, pola noktah yang keempat adalah 10. Kalau dari gambar ini apa yang bisa kalian perhatikan? Benar sekali, tiap suku selanjutnya akan bertambah dengan 3 noktah. Ini juga bertambah 3 noktah. Ini juga bertambah dengan 3 noktah. Oke, jadi gambar pertama 1, gambar yang kedua 1 ditambah dengan 1 kali 3 menjadi 4, gambar ketiga pun seperti itu menjadi 7, gambar yang keempat 10, dan seterusnya. Kalau ditanyakan, kalau begitu berapakah noktah pada pola ke-18? Ya, kalau dicari seperti itu, kalian bisa menghitung manual dari pola yang pertama sampai ke-18 bisa, atau seperti ini nih, kita buat polanya dalam matematika. Kalau pola yang pertama 1, pola yang kedua 4, 7, 10, kira-kira bagaimana nih? Kira-kira awalnya karena dia ada 1 noktah, maka ini ditambahkan dengan 1. Kemudian suku yang kedua itu ditambah 3, suku yang ketiga itu ditambah 6, suku yang keempat itu ditambah dengan 9. Nah, 3, 6, 9 itu adalah perkalian dari 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, dan seterusnya begitu ya. Nah, dari pola ini bisa kelihatan nih. Sehingga kalau yang ditanyakan pola ke-18,
tentu ini angka 1 ditambah dengan 18 ditambah dengan 17 dikali dengan 3. Kenapa 17? Karena gambar yang pertama cuma ada 1 gitu ya, tidak ada pola yang mengikuti di sebelahnya. Oke, jadi 1 ditambah 17 dikali 3 sama dengan 1 ditambah dengan 51 sama dengan 52. Kalau yang ditanyakan pola ke-19, maka 52 ditambahkan 3. Oke, gitu ya. Oke, insya Allah ini masih mudah. Kita lanjut lagi ke pola dan suku-suku barisan bilangan. Oke, coba perhatikan pada bilangan berikut. Barisan bilangan berikut. Nah, barisan bilangan ini yang A, ada 1, 3, 5, dan 7. Dia memiliki 4 suku. Apa itu 4 suku? Yang dinamakan suku itu adalah, ini angka pertama itu adalah suku pertama, 3 ini adalah suku kedua, 5 ini adalah suku ketiga, 7 ini adalah suku keempat. Kalau dalam matematika dilambangkan dengan U1, U2, U3, U4. Ini adalah suku ke berapanya. Kenapa U? Karena U itu kalau dalam bahasa Inggris namanya unit gitu ya. Maka ini adalah singkatan dari unit. Jadi U. U1, U2, U3, dan seterusnya. Oke, kemudian yang B juga sama nih. 2, 4, 6, 8, 10. Mereka memiliki berapa suku? Tinggal dihitung saja nih. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Maka dia memiliki 5 suku. Sedangkan ini adalah suku ke N-nya. U1, U2, sampai U5 ini. Nah, 3, 6, 9, 12, 15, titik. Kalau ada tanda titik-titik seperti ini, berarti banyak sukunya tak hingga. Jadi tidak berhenti di angka 15 ini, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang pertama adalah barisan bilangan dengan aturan ditambah. Jadi ada banyak aturan ya. Ada aturan ditambah, ada aturan dikurang, ada aturan dikali, kemudian ada aturan dibagi, seperti itu. Kita belajar yang aturan ditambah dulu. Aturan ditambah pun juga ada tingkatannya. Ada barisan bertingkat 1, ada barisan bertingkat 2, dan ada barisan bertingkat 3. Bertingkat 1 maksudnya apa? Maksudnya tiap suku setelahnya itu merupakan penambahan dari angka yang sama. Penambahan dari angka yang sama. Ini 1 ke 3 ditambah 2, ini ditambah 2, ditambah 2, seterusnya sampai kapanpun ditambah 2. Itu adalah barisan bilangan bertingkat 1. Oke, kemudian kalau barisan bilangan bertingkat 3, contohnya 0, 1, 3, 6, 10. Oke, ini tadi barisan bilangan apa? Barisan bilangan segitiga, betul. Oke, 0 ke 1 itu penjumlahan dari 1, 1 ke 3 itu 2, 3 ke 6 itu 3, 6 ke 10 itu 4. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4 ini dia merupakan barisan juga. Barisan juga yang ditambahkan dengan angka 1 dengan suku sebelumnya. 1 ke 2 ini ditambah 1, 2 ke 3 ini ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, dan seterusnya. Pun juga sama dengan barisan bertingkat 3. Menjadi 3 tingkatan seperti ini, seperti itu. Nah, ada lagi yang tadi Ustazah sampaikan, ada barisan bilangan dengan aturan dikurang. Kalau dikurang berarti nanti angkanya selalu turun ya. Kalau yang ini barisan bilangan dengan aturan dikali. Contoh, bilangannya adalah 3, 6, 12, 24. 3 ke 6 itu adalah polanya dikali dengan 2, ini dikali dengan 2, dikali dengan 2, dan seterusnya. Barisan dengan aturan dipangkatkan bisa juga. Contoh yang tadi barisan bilangan kuadrat. Kalau barisan bilangan kuadrat atau persegi menjadi n pangkat 2 gitu ya. Kalau ini contohnya 1, 8, 2, 7, 6, 4, ini adalah n pangkat 3 atau 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Ada yang lain nih, barisan Fibonacci. Siapakah itu Fibonacci? Seperti nama orang,
Fibonacci atau yang dikenal dengan Leonardo Fibonacci, dia adalah seorang penemu barisan bilangan yang disebut dengan barisan Fibonacci. Nah, barisan tersebut itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Suku ketiga dan selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Contohnya yang ini, suku yang pertamanya tetap 1, maka suku keduanya ya tetap 1. Suku ketiganya adalah 2. 2 didapat dari 1 tambah 1. Suku keempatnya adalah 3, didapatkan dari 1 tambah 2, dan seterusnya. 5 dari 2 tambah 3, 3 tambah 5 jadi 8, 5 tambah 18 jadi 13, dan seterusnya. Oke, ingat-ingat ya Fibonacci. Kemudian ada rumus suku ke n untuk barisan bilangan. Prinsip dasar menemukan rumus suku ke n adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan ketiga dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contohnya, 2, 4, 8, 16. Ini adalah bilangan genap, betul, bilangan genap. Bilangan genap yang kalau 2 ke 4 diapakan? Ditambah 2, betul. Tapi kalau 4 ke 8 apakah ditambah 2 juga? Tidak. Nah, bisa jadi ini adalah perkalian. Ingat ya, tadi ada aturan penjumlahan, perkalian, perpangkatan, atau Fibonacci. Berarti 2 ke 4 itu dikalikan 2 lagi, 4 ke 8 dikalikan 2 lagi, 8 ke 16 dikalikan 2 lagi. Berarti 2 ini adalah 2 pangkat 1, 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 itu adalah 2 pangkat 4, dan seterusnya. Maka rumus suku ke n-nya adalah 2 pangkat n, seperti itu. Oke, sampai sini masih mudah ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup A dan B dulu, sesuai dengan apa yang kalian catat kemarin. Sekian, mohon maaf jika banyak salah. Maafkan jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.